Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vila Zalbina, NIM 1057311113823, kelas AK23E. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan materi yang telah saya pelajari, mulai dari topik 1 sampai topik 6, sebagai bagian dari pemenuhan tugas setengah semester mata kuliah audit internal dan pengendalian internal. Adapun isi pembahasan dalam presentasi ini yaitu topik pertama pengertian dan perkembangan audit internal. Topik kedua etika dan standar profesi audit internal. Topik ketiga fungsi audit internal dan piagam audit internal. Topik keempat manajemen risiko. Topik kelima memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Dan topik terakhir yaitu control self assessment. Topik yang pertama yaitu pengertian dan perkembangan audit internal. Audit internal adalah fungsi profesional yang memberikan asuransi dan konsultasi secara independen untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas organisasi. Fungsi audit internal yang memadai dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas audit eksternal, menurunkan biaya audit, dan mempengaruhi opini audit yang pada akhirnya berdampak pada transparansi dan akuntabilitas perusahaan di Indonesia. Perkembangannya yang pertama yaitu sebelum tahun 1980-an, audit internal berfokus pada pemeriksaan kepatuhan dan pencatatan akuntansi, bertindak sebagai penjaga prosedur atau watchdog. Yang kedua, tahun 1980 sampai 2000-an atau era modern, audit internal mulai bertransformasi menjadi bagian dari tata kelola perusahaan dengan fokus pada efektivitas pengendalian internal dan manajemen risiko. Perkembangan yang terakhir yaitu era digital tahun 2000-an hingga sekarang, menuntut audit internal mengadopsi risk-based auditing untuk mengidentifikasi dan mengelola risiko strategis perusahaan, memberikan nilai tambah dan dukungan pengambilan keputusan manajemen. Topik yang kedua yaitu etika dan standar profesi audit internal. Peran audit internal kini berkembang dari pemeriksaan kepatuhan menjadi mitra strategis manajemen. Auditor dituntut beretika dan berintegrasi tinggi karena kepercayaan bergantung pada kredibilitasnya. Etika dan standar profesional menjadi dasar utama tata kelola yang baik. Adapun standar profesi audit internal atau SPAI yang diterbitkan oleh IIA merupakan kerangka kerja global yang menjamin konsistensi dan kualitas praktik audit internal. Selanjutnya, standar profesi audit internal atau SPAI terbagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama itu standar atribut. Standar ini berfokus pada karakteristik organisasi dan individu yang melaksanakan audit internal. Yang kedua, standar kinerja. Standar ini menjelaskan sifat dari layanan audit internal dan menetapkan kriteria kualitas untuk mengukur kinerja. Topik yang ketiga yaitu fungsi audit internal dan piagam audit internal. Audit internal kini bukan hanya pemeriksaan kepatuhan transaksi, tapi mitra strategi, manajemen, dan dalam tata kelola perusahaan atau corporate governance. Adapun fungsi audit internal meliputi asuransi dan konsultasi yang independen untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja organisasi. Adapun peran utama audit internal yang pertama memastikan keandalan dan integritas informasi keuangan dan operasional. Yang kedua, menilai kepatuhan terhadap hukum, peraturan, dan kebijakan internal. Yang terakhir itu mendukung pencapaian tujuan organisasi melalui evaluasi manajemen risiko dan pengendalian internal. Piagam audit internal adalah dokumen resmi yang disahkan oleh Dewan Komisaris atau Komite Audit, menjamin independensi fungsi audit internal, mendefinisikan kewenangan, akses tanpa batas, tanggung jawab, dan lingkup kerja audit internal. Adapun pentingnya piagam audit, yang pertama memberi perlindungan legal dan operasional bagi auditor internal. Yang kedua, memastikan akuntabilitas dan ruang lingkup yang jelas, dan yang terakhir yaitu mendukung budaya tata kelola yang kuat.
Topik yang keempat yaitu manajemen risiko. Manajemen risiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan potensi ancaman yang dapat menghambat pencapaian tujuan organisasi. Penerapan manajemen risiko membantu organisasi mengenali kemungkinan masalah sebelum terjadi, sehingga dapat melakukan tindakan pencegahan secara efektif. Tujuan utamanya yaitu melindungi aset organisasi, meminimalkan kerugian finansial maupun operasional, mendukung pengambilan keputusan yang lebih berkualitas, memenuhi peraturan hukum atau standar yang berlaku, serta menjaga stabilitas dan keberlanjutan organisasi. Audit internal memiliki peran penting dalam mendukung keberhasilan manajemen risiko. Sebagai fungsi yang independen, audit internal memberikan jaminan objektif dan konsultasi untuk meningkatkan efektivitas pengendalian, tata kelola, dan proses manajemen risiko. Melalui evaluasi yang terstruktur, audit internal membantu memastikan bahwa organisasi mampu mengelola risiko secara optimal, menjaga reputasi, dan mencapai tujuan strateginya. Topik kelima yaitu memahami dan mengukur efektivitas pengendalian internal. Pengendalian internal merupakan sistem penting dalam organisasi untuk memastikan efektivitas, efisiensi, keandalan laporan keuangan, dan kepatuhan terhadap hukum. Sistem ini melibatkan seluruh unsur organisasi serta berfungsi mencegah kesalahan, penyimpangan, dan fraud. Berdasarkan kerangka CIOSO, pengendalian internal terdiri dari 5 komponen, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Efektivitas pengendalian dapat diukur melalui kepatuhan prosedur, keandalan data, efisiensi penggunaan sumber daya, serta kemampuan mendeteksi penyimpangan. Adapun tantangan dalam pengukurannya mencakup perubahan teknologi, subjektivitas indikator, keterbatasan sumber daya auditor, dan kompleksitas organisasi. Secara keseluruhan, keberhasilan pengendalian internal sangat bergantung pada komitmen manajemen, budaya organisasi, pemanfaatan teknologi, dan audit berkeberlanjutan agar tata kelola tetap akuntabel dan adaptif. Topik yang terakhir atau topik ke-6 yaitu Control Safe Assessment atau CSA. CSA adalah pendekatan pengendalian internal yang melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota organisasi, baik manajemen maupun karyawan, dalam menilai efektivitas pengendalian di unit kerja. Manfaat CSA antara lain meningkatkan partisipasi dan kesadaran pengendalian, mendeteksi kelemahan dan risiko lebih cepat, serta memperkuat tata kelola organisasi. Selanjutnya itu proses audit CSA terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hasil, dan tindak lanjut. Adapun program audit berbasis CSA mengintegrasi hasil CSA dengan audit internal formal untuk efisiensi waktu, biaya, peningkatan akurasi, serta kolaborasi antara auditor dan manajemen. CSA mempermudah deteksi risiko dini, meningkatkan efisiensi pengawasan, dan memperkuat tata kelola organisasi yang akuntabel dan transparan. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata ataupun ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.